Oke teman-teman, kembali lagi di video di Darmawan Media. Di video sebelum banget kita udah bahas tentang bagaimana cara berpikir, beda hasil. Dan sekarang kita akan membahas tentang cara membangun kekayaan dari nol meski bukan anak sultan. Kita harus bedah dulu. Sebelum kita mulai, kita harus bedah dulu kata demi kata. Cara membangun kekayaan. Emang teman-teman udah tahu apa arti kekayaan? Kekayaan itu apa? Tulis kolom komentar di bawah kalau teman-teman tahu apa arti kaya. Jadi kita bedah dulu dari yang pertama. Gimana caranya kita membangun kekayaan kalau kita aja nggak tahu kekayaan itu apa. Dan faktanya, kita seakan-akan tahu kita akan ke sana, ternyata kita blunder, kita tuh nggak ke sana. Sama aja kayak kekayaan. Oh, punya mobil, punya rumah itu kaya. Oh, punya bla 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 itu kaya. Belum tentu, teman-teman. Kekayaan itu adalah ketika kita di mana pendapatan sudah melebihi dari pengeluaran dan kita mempunyai sisa. Itu sudah level paling pertama. Kita kaya, artinya kita punya spare, aset, sisa gap, itu kekayaan kita, kekayaan bersih. Pendapatan sekian, 10, misalnya pengeluaran 5, jadi kekayaan kita itu cuma 5. Gak ada artinya kalau misalkan pendapatan kita 100, pengeluaran kita 110, bahkan kita mengutang 10, itu miskin. Itu miskin, teman-teman. Dari pola pikir itu miskin, dari status juga itu miskin. Dibanding dengan pendapatan 10, pengeluaran 5, 5-nya itu adalah kekayaan. Kita bedah lagi cara bermainnya secara pebisnis konglomerat, bahwa kekayaan itu adalah equity bersihnya positif. Equity itu apa? Aset dikurangi dengan liabilitas. Jangan salah bahwa pebisnis nggak punya hutang. Pebisnis itu punya hutang lebih gede daripada, bukan pebisnis, daripada karyawan. Asetnya itu bisa jadi dari hutang. Jadi kalau di permainannya itu, bahkan lebih serem lagi. Asetnya misalkan ditaksir 100 miliar. Hutangnya itu 50 miliar. Jadi equity-nya adalah 50 miliar. Jadi kekayaan bersihnya adalah 50 miliar. Kita bermain secara akuntansi keuangan. Ekuitas itu adalah kekayaan. Ada juga, jangan orang banyak berpikir itu kekayaan itu cash flow. Kayak gaji. Oh, gajinya gede itu kaya. Padahal belum tentu pengeluarannya juga berapa. Bisa lebih gede dari gaji. Ya itu masih miskin. Kekayaan itu adalah aset, teman-teman. Yang teman-teman punya dikurangi dengan hutang. Jadi kalau masih positif, itu kekayaan bersih, teman-teman. Ketika teman-teman sudah tahu apa itu arti kekayaan, sekarang kita mulai bedah bagaimana caranya membangun dari nol. Kalau membangun dari nol, kita harus tahu juga, setelah kita tahu kekayaan, kita harus tahu instrumennya apa sih. Instrumen orang-orang ini menyimpan kekayaannya itu dalam bentuk apa, supaya kekayaannya nggak diem. Kalau teman-teman taruh kekayaan uang itu di bawah kasur, kekayaannya 100 tahun juga bakal tetap begitu, bahkan hilang, bahkan berkurang karena inflasi. Jadi kekayaannya harus bisa melawan inflasi dan terus growing di kemudian hari. Makanya ada yang namanya investasi. Instrumennya apa? Jadi kita harus bedah juga instrumennya. Ada emas, ada properti, ada saham, ada obligasi, ada reksadana, ada kripto, ada bisnis private, dan lain sebagainya. Dari semua instrumen ini, kalian bisa pilih yang cocok sesuai dengan karakter, profil, resiko teman-teman. Intinya dari instrumen ini, saran saya adalah yang bisa melawan inflasi, yang kurang lebih dari 5%. Paling bagus kita kali lipatin 2 kali lipat, yaitu 10%. Anggap aja inflasinya, jadi kita harus lebih dari 10% per tahun mendapatkan return balik dari hasil investasi kita. Jadi kita misalkan punya uang, kita taruh, kita harus paling nggak ngalahin 10% deh. Bisa lebih dari 10%, 11%, 15% itu udah bagus. Jadi kekayaan kita bertumbuh. Jadi itu cara membangun kekayaan kita dari nol. Sudah tahu paham arti kekayaan, kita sudah tahu instrumen apa aja yang kita bisa melawan inflasi sehingga kekayaan kita itu bertumbuh. PR ketiga adalah bagaimana caranya kita bisa membeli instrumen investasi itu kalau gaji kita kecil, income kita kecil, dan pendapatan kita kecil. Nah, kalau itu masalahnya, kalian harus tonton di video saya sebelumnya. Saya sudah banyak men-share sebuah video untuk bagaimana transportasi ini bisa menjadi besar. Transportasi mendapatkan uang ini menjadi banyak dan besar dan efektif. Itu di video saya yang lain. Di sini hanya video untuk bagaimana caranya membangun kekayaan itu dari nol. Jadi kalian harus paham dulu kekayaan itu apa. Setelah kalian paham, kekayaan itu adalah aset dikurangi liabilitas. Secara ekuitas, kalian memiliki ekuitas yang positif. Dan yang kedua adalah kalian harus tahu instrumennya apa, yang kalian bangun itu apa. Kalau kita mengacu pada rumus dunia bahwa orang kaya itu paling tidak kita punya 1 juta US dollar. 1 juta US dollar kalau misalnya kita dengan kurs sekarang tahun 2025 ya, 2025 di 17 ribuan, ya udah berarti kita harus punya 17 miliar kurang lebih. Untuk bisa disebut secara global kita tuh kaya bahwa kita punya 1 juta US dollar, 17 miliar. Tapi kalau kalian mengikuti standar di Indonesia untuk menjadi title orang kaya,
dan membangun kekayaan dari nol untuk menjadi title saya berhasil nih, saya bisa kaya, saya sudah kaya, itu hanya punya uang 700 juta aja. Di Indonesia dengan punya uang 700 juta aja kalian sudah bisa masuk ke title kalian orang punya lah, orang kaya gitu. Miris ya teman-teman perbandingan dari 17 miliar ke 700 juta. Ya overall itu gimana nyamannya teman-teman? Lebih besar ya lebih baik menurut saya. Nggak ada batasan lah kalau untuk kekayaan, kita harus achieve capai yang lebih tinggi terus. Jangan sampai kita stagnan di 700 juta doang. Ngapain kita berpikir untuk standar di Indonesia? Kita harus ambil standar yang dunia lah. Kita harus bersaing dengan orang-orang di dunia ini gitu, bukan cuma orang Indonesia. Ngapain kita ngambil standar yang terendah? Kita harus ambil standar tertinggi, yaitu 14 sampai 17 miliar itu harus kita capai untuk kita bisa mencapai title bahwa kita orang kaya. Nah, mencapainya dari nol adalah mulai sadar diri dulu. Sadar diri bahwa kita tahu kita punya gaji berapa, pengeluaran berapa. Dari situ aja kita punya gap gak nih? Kekayaan kita punya gap gak nih? Selisihnya dari cash flow kita punya selisih gak? Selisihnya kita masukin instrumen investasi. Instrumen investasinya ada banyak yang tadi saya sebutin. Pelajari sendiri, pilih sendiri sesuai profil resiko. Pelan-pelan kalian bisa bangun kekayaan kalian sehingga kalian bisa memupuk dan memperbesar kekayaan kalian. Paling tidak ya level Indonesia 700 juta atau level dunia 17 miliar. Syukur-syukur ya, lebih bagus ya. Tapi juga paling enggak buruk-buruknya adalah teman-teman bisa ngelawan inflasi aja udah bagus, 5%-an. Ya kalian 2 kali lipetin lah biar lebih oke, 10% per tahun dari aset yang kalian punya. Dari selisih gaji dikurangin pengeluaran, kalian lebih tingkatin setiap tahun 11%, naik terus, itu lebih bagus. Ada 3 level jadi ya, kalian harus melawan inflasi. Setelah kalian sudah melawan inflasi setiap tahun 11%, lalu kalian bisa yang kedua ini, kalian bisa mencapai level kekayaan di Indonesia 700 juta. Setelah kalian checklist, ya udah langsung kekayaan dunia ini Pak, 17 miliar, ikutin kurs nanti ya, 17 miliar ini kalian harus capai. Ketika udah di situ ya udah jadi kaya beneran gitu. Jadi kalian sudah bebas waktu. Itu step by stepnya untuk kita berpikir bagaimana cara membangun kekayaan dari nol meski kita bukan anak sultan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.